Selamat siang semua para peserta, para Bapak Ibu guru pendamping, dan para Bapak Ibu Dewan Juri. Terima kasih sudah kembali hadir pada sesi kedua ini. Di sesi yang kedua akan ada 5 kelompok lagi yang akan tampil mempresentasikan hasil karya desain urban farming mereka. Adapun urutan agenda yang akan kita lakukan pada sesi kedua, yang pertama presentasi nanti dari kelompok 5, kemudian diikuti kelompok 9, lalu kelompok 7, kemudian kelompok 1, dan yang terakhir adalah kelompok 3. Kepada perwakilan setiap kelompok kami mengharapkan kesiapannya untuk presentasi supaya waktu kita lebih efektif dan menghindari masalah teknis nantinya. Saya akan mengulangi kembali peraturan yang harus kita ikuti selama sesi ini berlangsung. Yang pertama, semua peserta akan dalam keadaan mute kecuali peserta yang sedang presentasi karya. Yang kedua, setiap kelompok mendapatkan kesempatan presentasi 10 menit dan tanya jawab dengan para juri 10 menit. Di sesi ini kita akan sangat on time dengan waktu, jadi mohon para peserta sekalian untuk memperhatikan hanya memiliki waktu 10 menit untuk presentasi. Kami akan menghitung waktu dengan stopwatch dan pemberitahuan waktu akan disampaikan oleh rekan saya, Mumpuni Ardiani, yang akan memberikan sign lewat layar. Silakan para peserta tetap memperhatikan akun Ibu Mumpuni Ardiani agar tetap memperhatikan bahwa waktu akan berakhir selama 5, 3, atau sudah selesai. Iya, baik. Saya juga ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa Dewan Juri kita dari Nufik Neso Indonesia, ada Ibu Nanya Burki dan juga Anastasia Roche, tidak dapat hadir pada kesempatan ini, tetapi nanti di pukul 15.00 akan hadir Nanya Burki menyusul, dan sudah ada pertanyaan dari juri dari Nufik Neso Indonesia yang sudah dititipkan kepada kami panitia, dan saya akan menyampaikannya nanti di sesi tanya jawab kepada peserta yang akan presentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kita panggilkan presentasi dari kelompok 5, ada Ferry Irawan, Abdur Rahman, Nengfiatus Solehah, Ahmad Azizuruf, Desi Wahyuni Tasari. Silahkan kepada kelompok 5, dipersilahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang desain kami dengan tema Taman Sayur Pelangi dengan anggota Abdurrahman, Ahmad Azizupruf, Ferry Irawan, Desi Wahyuni Tasari, dan Nengfiatus Solehah. Ya, kami persilahkan kelompok 5 untuk melanjutkan presentasinya. Ya, waktu tetap berjalan ya, teman-teman dari kelompok 5. Hal yang melatar belakangi pemilihan tema Taman Sayur Pelangi. Konsep kami tetap berbasis lingkungan, namun kami memilih nama Taman Sayur Pelangi karena terdapat bedengan berbentuk pelangi dengan sayuran yang berbeda warna. Adapun bedengan yang tidak berbentuk pelangi, tetapi tanamannya memiliki kombinasi warna yang berbeda. Pemanfaatan lahan kosong untuk bercocok tanam. Karena pada umumnya di perkotaan letak rumah sangat berdekatan, sehingga jarang ditemukan pekarangan yang hijau di depan ataupun di sekitar rumah mereka. Pemanfaatan sampah organik dan anorganik.
sampah organik yang dapat dijadikan kompos sebagai media tanam, dan sampah anorganik contohnya seperti plastik bekas deterjen dan botol plastik bekas mineral yang dapat dimanfaatkan sebagai pot atau tempat menanam. Perkotaan berada di dataran rendah. Pada umumnya, perkotaan berada di dataran rendah, sehingga kami memilih tanaman yang mampu tumbuh optimal di dataran rendah, terutama tanaman sayuran seperti sawi, selada, seledri, kubis, dan lainnya. Pemasarannya yang tidak begitu sulit. Karena tanaman sayur banyak dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya pemasarannya tidak begitu sulit. Kita hanya memikirkan bagaimana strategi yang harus kita gunakan untuk memasarkan sayur yang kita produksi. Next. Tujuan dari desain kami. Urban farming sendiri tentunya untuk memanfaatkan lahan sempit. Lalu, bagaimana memanfaatkannya? Seperti bercocok tanam untuk kebutuhan pangan pribadi ataupun untuk kebutuhan ekonomi. Contohnya, menanam sayuran untuk dipasarkan. Mengelola sampah organik dan anorganik. Limbah sampah organik maupun anorganik juga menjadi salah satu permasalahan. Urban farming ini, kami memanfaatkan sampah-sampah tersebut menjadi berguna. Contoh sampah organik seperti limbah dapur yang dapat dijadikan kompos maupun pupuk organik cair. Serta sampah anorganik seperti botol bekas, plastik bekas deterjen yang dapat dijadikan sebagai pot atau tempat menanam. Next. Berikut merupakan desain dengan skala 1:20 dengan tata letak seperti ini. Next. Berikut merupakan desain tanpa atas dari kelompok kami. Next. Kami berusaha menggambar desain berwarna 3 dimensi seperti ini. Pada bedengan pertama, kami membentuk bedengan dengan bentuk pelangi yang di dalamnya ada tanaman bawang pre, selada merah, kangkung, sawi pakcoy, dan kubis. Pada bedengan kedua, kami bentuk dengan bedengan berbentuk belah ketupat yang akan kami tanami dengan sawi pagoda, selada merah, dan sawi marakot. Pada bedengan ketiga, kami tanami dengan seledri. Pada bedengan keempat, kami membentuk bedengan seperti motif batik kawung yang akan kami tanami, yaitu selada merah, selada hijau, dan kubis. Pada bedengan kelima, kami membentuk bedengan yang berundak-undak. Pada tingkat pertama, kami tanami dengan sawi pakcoy. Pada tingkat kedua, kami tanami dengan kubis. Pada tingkat ketiga, kami tanami dengan bayam hijau. Pada tingkat keempat, kami tanami dengan sawi caisim. Tingkat kelima dengan selada merah. Pada tengah lahan kami tanami dengan kacang panjang dan kangkung, dan nantinya kacang panjang tersebut akan merambah di ajir, lalu di atas ajir kami berikan botol plastik yang nantinya akan kami tata, lalu diberi tanah dan arang sekam, dan ditanami dengan sawi dan selada. Di kanan kiri bedengan yang akan kami tanami kacang panjang dan kangkung, kami berikan tower planting yang nantinya akan ditanami dengan sawi dan selada. Pada bedengan pada lahan di sebelah bedengan pelangi, kami berikan hidroponik dengan sistem sumbu. Di sebelah hidroponik, kami beri rak semai. Pada bedengan di tengah-tengah lahan kami membentuk vertikultur dengan bentuk piramida yang nantinya kami akan tanami dengan tanaman-tanaman herbal seperti rosemary, mint, dan selasih. Next. Untuk analisa biaya produksi, kita hitung dari biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan transaksi per unit.
Untuk biaya investasi berjumlah 2.161.400. Untuk biaya tetap 386.013. Biaya variabel 384.500. Potensi produksi 86 unit. Biaya variabel per unit 4.577. Rata harga jual per unit 4.303. Pendapatan 1.443.000. BP produksi 4.488. BP harga 386.12. Untuk RC rasio 2,93. Dengan skala RC rasio 2,93, kami berharap urban farming sebagai usaha mendapatkan hasil yang efektif. Strategi pemasaran, di sini kita ada 3 poin, yaitu pertama, melalui media sosial. Media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh dikarenakan hampir semua menggunakannya seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, maupun YouTube. Yang kedua, mendatangi konsumen secara langsung. Dengan mendatangi konsumen dari rumah ke rumah. Untuk masa pandemi pada saat ini, seperti yang kita ketahui, kita sebagai penjual harus mematuhi protokol kesehatan yang ada dan menjaga kebersihan produk yang kita jual. Sehingga pembeli tidak khawatir tertular COVID-19 dari barang produk yang kita jual. Yang ketiga, mengikuti komunitas dagang. Dengan bergabung komunitas dagang, kita mempunyai kesempatan untuk mengenal pedagang lain dari berbagai kota. Hal ini tentu dapat memperkaya wawasan mengenai bisnis produk yang sama maupun yang berbeda. Lebih mudahnya bertukar informasi, menjalin hubungan baik dengan sesama pedagang. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lili masih unmute? Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Diberikan kesempatan kepada Fake Impact NL dan YBTS, Ibu Sari dan juga Bapak Arga untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Baik, terima kasih Bu Lili dan terima kasih adik-adik dari kelompok 5 sudah memaparkan dengan terkait konsep urban farming-nya. Saya sangat senang tadi konsepnya menarik, itu ada pelanginya, bedengan pelangi dan sayuran dengan warni ya seperti pelangi. Terus kemudian tadi saya sebenarnya ingin menyampaikan saran aja terkait penjelasan desain 3 dimensinya tadi, karena tadi menyebutkan bedengan nomor 1 dan segala macam, tapi kita agak bingung nih ngikutin yang sebelah mana itu crops-nya. Nah, mungkin baiknya nanti ditambahkan, katakanlah ada angkanya di setiap bedengan sehingga kita bisa mengikuti alur yang dijelaskan, seperti itu. Nah, pertanyaan saya singkat saja. Jadi, pemilihan konsep atau varietas dan jenis tanaman yang ditanam, ini terinspirasi dari mana ya sumbernya, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah memberikan desain urban farming-nya yang menarik dengan konsep pelangi. Saya mau bertanya untuk tadi yang kalian bikin ada hasil penjualan itu apakah hanya produk segar saja atau kalian juga mengolah lagi sehingga dari sayuran-sayuran yang tanam itu mendapatkan yang lebih. Karena tadi saya lihat kan RC rasionya sekitar 3, jadi mungkin apakah itu memang hanya murni sayur segar yang dijual atau ada juga produk olahan yang dijual di situ. Terima kasih. Silakan kelompok 5 langsung menjawab pertanyaan dari Dewan Juri kita. Saya menjawab dari pertanyaan yang pertama, kenapa memilih konsep
Taman Sayur Pelangi, karena di lahan kami ada bedengan yang nantinya akan kami tanami dengan sayur yang nantinya akan berbentuk pelangi. Bukan hanya itu, tapi bedengan yang lainnya pun akan kami tata dengan di dalamnya sayurannya itu berwarna-warni. Jadi enak dipandang untuk relaksasi jika seseorang pulang kerja, jadi bisa lihat lahan tersebut jadi rileks gitu. Untuk pertanyaan kedua, bisa langsung dijawab. Ya, silahkan kelompok 5 di-unmute terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kedua, yang produk yang kita jual hanya berupa sayuran segar, karena di dalam desain urban farming kami yang kita tanam hanya berupa sayuran, tidak ada olahan. Oke, terima kasih atas jawaban dari kelompok 5. Selanjutnya, kesempatan diberikan kepada Bapak Afrizal Gindo dan Bapak Rusli Sulaiman dari PT Iswesit Indonesia memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih presentasinya ya, adik-adik dari kelompok 5, menarik. Desainnya juga ya menarik ya, ada pelangi gitu. Nah, terus untuk supaya ini sukses, apa ya kuncinya yang menurut teman-teman di kelompok 5 ini, apa kunci sukses supaya konsep ini berhasil? Terima kasih. Baik, tambahan dari saya, pertanyaan. Ini konsep desainnya menarik dan unik ya. Coba diperjelas dengan informasinya lebih clear mengenai varietas-varietas yang ditanam. Di desain tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Arga juga ya dari YBTS. Pertanyaan berikutnya adalah di dalam presentasi belum dituliskan atau belum dijabarkan itu mengenai mitigasi hama dan penyakit tanaman serta biaya yang dikeluarkan, apakah itu nabati ataupun chemical. Silakan ditanggapi, terima kasih. Silakan kelompok 5 langsung menjawab pertanyaan dari juri kita. Ya, perwakilan dari kelompok 5, salah satu kami persilahkan untuk menjawab sembari waktu terus berjalan. Untuk pengendalian hama dan penyakit yang kita gunakan adalah dengan cara mekanis atau dengan cara pengendalian secara langsung. Karena pada konsep urban farming yang kita gunakan, lahannya tidak terlalu lebar, sehingga dalam pengendalian penyakit pun tidak akan begitu sulit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari Bapak Afrizal tadi mengenai kunci sukses akan konsep urban farming ini. Silakan kelompok 5 perwakilannya salah satu untuk menjawab. Ya, kelompok 5, salah seorang perwakilannya kami persilahkan.
Kunci sukses agar urban farming kami berjalan dengan sempurna adalah kita berusaha mengurangi pengeluaran modal dari urban farming ini, yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas yang masih bisa digunakan kembali. Karena di sini kami menggunakan prinsip 3R. Reduce, dan recycle. Terima kasih. Terima kasih kelompok 5. Saya akan membacakan pertanyaan dari Dewan Juri kita, dari Nufik Neso Indonesia. Pertanyaan untuk kelompok 5. Apakah yang menjadi kekurangan dalam desain kelompok 5 dan bagaimana caranya dapat mengatasi kekurangan tersebut? Silakan kelompok 5 untuk menjawab. Kekurangan dari konsep dari kami itu, kami kurang menambahkan tanaman-tanaman yang bisa mengusir hama dan penyakit seperti tanaman refugia, seperti itu. Ya, dan bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut? Kami tambahkan tanaman refugia di sekitar lahan kami, atau yaitu tadi kami kendalikan hamanya dengan secara langsung. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 5. Dengan menyelesaikan pertanyaan yang terakhir, berarti kelompok 5 telah menyelesaikan sesi presentasi mereka. Kita beri aplaus untuk kelompok 5. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 9. Satunggal Sekar Pipit Larasati, Lukas Arizal, Ayu Larasati, Lanti Bangun Prakosa, dan Lintang Dwi Nandani. Kami persilahkan teman-teman dari kelompok 9. Silakan teman-teman dari kelompok 9. Ya, mungkin sambil menunggu share screen-nya berhasil, silakan dibantu peserta yang lain untuk memulai presentasi dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Dewan Juri, Panitia Lomba, Bapak Ibu Guru Pembimbing, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan desain kami yang berjudul Setuang Harapan Urban Farming, 1001 peluang usaha pertanian di masa pandemi melalui urban farming. Dalam rangka Promoting Youth Entrepreneurship in Horticulture, Project Making Back Agro Pro Fokus Indonesia
tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Ayu Larasati. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang urban farming. Di masa pandemi yang telah melanda Indonesia sejak bulan Maret, tentunya telah mengganggu banyak sekali sektor-sektor yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu adalah sektor pertanian. Sektor pertanian selalu menjadi sorotan utama karena berkaitan erat dengan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan di daerah perkotaan yang cenderung memiliki lahan yang sempit. Untuk itu, kita perlu melakukan adanya urban farming ini. Untuk latar belakang urban farming sendiri, yang pertama yaitu adanya keterbatasan lahan. Yang kedua, kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Yang ketiga, adanya pandemi COVID-19 dituntut untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Nah, untuk itu, kita perlu mengkonsumsi makanan yang sehat. Salah satu cara yaitu dengan bercocok tanam sendiri. Yang keempat, kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Walaupun masyarakat perkotaan memiliki lahan yang sempit, mereka tetap bisa bercocok tanam sendiri, tanpa tergantung pada petani konvensional maupun produsen pertanian yang lain. Yang kelima, kreativitas dan produktivitas untuk memanfaatkan lahan yang sempit. Walaupun memiliki lahan yang sempit, masyarakat kota harus tetap berkreasi secara kreatif agar mereka mampu berproduktif dan mampu berpeluang usaha. Nah, selanjutnya untuk tujuan dan prospek urban farming sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya, Lukas Arizal. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lukas Arizal. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan prospek dasar dalam pemilihan tanaman. Adapun tujuan dari konsep yang kami buat, yaitu yang pertama, menghasilkan bahan pangan sendiri, sehingga masyarakat tidak harus membeli dari luar, apalagi di saat pandemi saat ini. Yang kedua, memperkenalkan konsep dan implementasi pertanian di perkotaan sebagai alternatif pertanian di perkotaan, agar masyarakat dapat mengembangkan teknologi ke dalam pertanian. Yang ketiga, wirausaha dalam pertanian. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan mutu di bidang pertanian. Adapun prospek dasar dalam pemilihan tanaman. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri, sehingga mampu meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi saat ini. Yang kedua, selain sebagai hobi bercocok tanam, tanaman-tanaman tersebut merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi peluang usaha di bidang pertanian di saat pandemi seperti ini. Yang ketiga, sebagai wisata edukasi bagi masyarakat maupun bagi para pelajar. Yang keempat, ikut serta menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk selanjutnya, desain akan dijelaskan oleh teman saya, Lanti Bangun. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Lanti Bangun Prakosa, di sini akan menjelaskan tentang desain urban farming yang berjudul Setua Harapan Urban Farming. Adapun beberapa metode yang akan kami terapkan, yaitu yang pertama adalah aquaponik. Aquaponik ini ialah suatu sistem pertanian perpaduan antara teknik budidaya perikanan dengan teknik pertanian hidroponik. Ini akan kami tanami dengan kangkung dan juga akan kami manfaatkan untuk budidaya ikan nila. Lalu di sini ada polybag. Polybag ini ialah suatu sistem pertanian yang penanamannya dilakukan dalam sebuah polybag dengan media tanah, sekam, plus pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Akan kami tanami dengan kenikir, kunyit, jahe, kemangi, stroberi, dan mint. Lalu di sini ada tabul lampot. Tabul lampot ialah suatu sistem pertanian yang penanamannya dilakukan dalam sebuah pot. Akan kami tanami dengan jeruk nipis. Lalu di sisi kanan dan sisi kiri ini ada tanaman pagar. Tanaman pagar akan kami tanami dengan tapak dara. Lalu di tengahnya ada pergola. Pergola ini berbentuk hati dan akan kami tanami dengan pinahong. Lalu di sini ada kursi yang dapat digunakan untuk bersantai. Lalu di sini ada Nordic plot. Nordic plot ini ialah suatu sistem pertanian yang penanamannya dilakukan dalam sebuah wadah dengan media tanah, sekam, plus pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Akan kami tanami dengan cabai keriting, cabai rawit, kentang, bit, dan bawang putih. Lalu di sana ada hidroponik NFT. Hidroponik NFT ialah suatu sistem pertanian yang penanamannya menggunakan air yang telah dicampur dengan nutrisi dan mineral tanpa menggunakan tanah.
akan kami tanami dengan selada merah dan sawi jasim. Kemudian di sini ada tandan air berkapasitas 200 liter. Lalu di sini ada tong pembuatan DOC, tong pembuatan pestisida nabati. Lalu di sini ada microgreen. Microgreen ialah suatu sistem pertanian yang hasil tanamannya dipanen pada saat tanaman itu masih muda. Akan kami tanami dengan bayam dan sawi pakcoy. Lalu di sini ada vertikultur paralon. Vertikultur paralon ialah suatu sistem pertanian yang penanamannya dilakukan dalam sebuah paralon yang disusun secara vertikal atau bertingkat. Akan kami tanami dengan bawang merah. Sekian presentasi dari saya, kemudian materi analisa usaha akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Lintang. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lintang Dinendani. Saya akan menjelaskan analisa usaha urban farming yang sudah kita buat dalam satu periode 6 bulan. Untuk investasi modal awal, sebesar Rp3.024.500. Untuk penerimaannya, Rp9.088.000. Sedangkan keuntungan yang didapat dari analisa usaha yang sudah kita buat sebesar Rp6.063.500. Untuk RC rasionya sendiri adalah 3. Jadi usaha tersebut layak untuk dijalankan karena RC rasio lebih dari 1. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi pemasaran akan dilanjutkan teman saya yang bernama Satunggal. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan saya Satunggal Sekar Pipit Larasati untuk menyampaikan tentang pemasaran 1001 peluang usaha pertanian di masa pandemi melalui urban farming. Pemasaran tanaman menggunakan metode urban farming akan sangat membantu masyarakat dalam sektor ekonomi dan sosial. Yang pertama yaitu media sosial. Dengan cara diposting, dipromosikan, lalu diperjualbelikan melalui online shop, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Yang kedua yaitu wisata edukasi. Jika banyak orang yang mengunjungi taman, taman tersebut bisa menjadi peluang usaha berupa wisata. Selain menjadi tempat wisata, orang yang berkunjung akan lebih mengetahui dan lebih mengenal apa itu urban farming. Yang ketiga yaitu mitra tani. Dengan menjual benih dan bibit tanaman, dengan catatan benih atau bibit tersebut mempunyai kualitas dan kuantitas yang unggul dan terjamin. Yang keempat yaitu produk olahan. Menjual hasil budidaya tanaman dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan siap saji seperti salad sayur, salad buah, cemilan sehat, obat herbal dalam kemasan, dan lain-lain. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu 1. Mampu mempraktekkan budidaya tanaman menggunakan metode urban farming. Yang kedua, tanaman yang kita tanam sendiri, kualitasnya itu jelas, aman, dan terjamin. Yang ketiga yaitu mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan imunitas tubuh masyarakat di masa pandemi COVID-19. Saran dari presentasi kelompok kami yaitu kompetisi yang diadakan oleh Project Fact Impact Agri Pro Focus Indonesia dapat dilaksanakan setiap tahunnya dan dapat mengadakan sosialisasi tentang urban farming kepada masyarakat agar mampu berpeluang usaha di bidang pertanian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila terjadi kesalahan pada pengucapan. Melalui urban farming kita tuntaskan krisis pangan di masa pandemi untuk kesejahteraan NKRI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kelompok 9 yang sudah mentransfer energi kepada kita dengan yel singkatnya ya. Kemudian waktu dipersilahkan kepada Ibu Sari dan juga Bapak Arga dari Fact Impact dan YBTS untuk menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 9. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semangat sekali presentasinya kelompok 9, sehingga memberikan semangat juga untuk kami yang ada di Jakarta. Jadi tadi menarik sekali presentasinya karena ada konsepnya, Setuang Harapan Urban Farming. Kepanjangannya 1001 peluang usaha pertanian di masa pandemi melalui urban farming. Dan ini sangat relevan sekali dengan kondisi kita sekarang. Bagaimana kita bisa mempromosikan urban farming
untuk menghasilkan pangan sendiri di rumah, di halaman masing-masing, dan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi sayuran. Nah, tadi menarik juga desainnya, saya pikir cukup lengkap, ada vertikultur, kemudian ada box-box untuk tanaman urban farming, kemudian ada bentuk loft, dan juga ada microgreen, sehingga ada yang ditanam 1 minggu, ada yang ditanam 1 bulan, dan penghasilannya terus berputar di tempat tersebut apabila bisa direalisasikan. Pertanyaan saya singkat saja, tadi saya melihat ada tabung POC atau untuk pupuk organik cair di situ ya. Nah, dan untuk POC tersebut tadi saya lihat masuk ke dalam tabel penerimaan juga. Terus kemudian mohon dijelaskan ke kami bagaimana proses pembuatan POC itu, bahan-bahannya, dan apakah itu dijual juga sebagai pemasukan di kebun urban farming tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 9 yang sudah menyuarakan semangat kepada kami. Saya juga mau memberitahu bahwa tadi sebenarnya hari ini program manajer VKL yang ada di Belanda, yaitu Hype Hengsdijk, itu berencana untuk ikut. Jadi teman adik-adik bisa mengetahui bahwa memang acara ini sangat didukung bahkan oleh koordinator program ini sendiri yang ada di Belanda, cuman beliau ternyata ada hal yang mesti dihadiri sehingga tidak bisa, hanya menitip salam kepada adik-adik sekalian untuk ya selamat berkompetisi. Kemudian kalau pertanyaan dari saya itu tadi saya agak miss tentang bagaimana kalian merawat tanaman tersebut, apakah dengan cara organik atau dengan pestisida kimia atau bagaimana. Itu saja. Terima kasih. Langsung saja untuk kelompok 9 menjawab pertanyaan dari para juri kita. Kenalkan, nama saya Lantif Pawan Prakosa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Untuk pembuatan POC, kita melalui air kolam itu, air kolam yang dicampur dengan. Mohon maaf Lantip, suaranya agak sedikit tidak bisa kita dengar dengan jelas. Boleh tolong diulangi Lantip? Ya, untuk pembuatan POC sendiri, yang pertama adalah kita mencampur air sisa kolam tadi, lalu dicampur dengan sisa-sisa budidaya yang kita kembangkan di dalam desain tersebut. Terima kasih. Dan dijual ya hasilnya, Mas? Untuk hasilnya kita pakai untuk tanaman kita sendiri, jadi hasil dari POC itu kita siramkan kembali kepada tanaman yang kita budidayakan di situ, Pak. Terima kasih kelompok 9. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Sari. Silahkan teman-teman untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Lukas Rizal. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana perawatan tanaman tersebut, apakah organik atau menggunakan bahan kimia? Yang pertama, sebagai media dasar kita menggunakan pupuk organik. Lalu untuk selanjutnya pemupukan kita juga memakai pupuk kimia. Jadi tidak hanya memakai pupuk organik, tapi kita memakai pupuk kimia dengan takaran yang sewajarnya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 9. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Bapak Afrizal dan Bapak Rusli Sulaiman untuk bertanya kepada kelompok 9. Ya, terima kasih. Ini teman-teman ini juga semangat ya, baru ini yang pakai yel-yel. Cocok nih jam 2 dikasih yel-yel. Ya, semangat. Senang ngeliatin anak muda semangat. Jadi gini, di kelompok 9 ya. Ini kan konsepnya itu cukup menarik untuk diterapkan. Terus sebagai anak-anak muda nih, waktu kalian berdiskusi itu apa yang menjadi
penyemangat kalian. Penyemangat yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu kalian berdiskusi topik ini, apa juga kendala utama? Tolong itu aja, 2 aja hal itu aja. Makasih. Mana Pak Rusli melanjutkan pertanyaan? Iya, dari saya simpel saja. Kalau melihat dari analisa bisnisnya, ini menarik sekali. Sangat optimis grup ini. Jadi ada 2 hal. Pertama adalah kalau dilihat dari sisi return yang diharapkan, itu kelihatan sangat menggantungkan sekali dari microgreens. Itu 50% income akan diperoleh dari microgreens. Menurut saya ini kurang berimbang. Bagaimana pendapat dari kelompok 9, dan juga satu hal lagi adalah agrowisata. Apa yang Anda ingin lakukan dengan agrowisata sebagai sumber penghasilan? Terima kasih. Dipersilahkan kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri kita. Ya. Ya, silakan Ayu. Larasati, saya akan menjawab. Pada saat diskusi, kami itu lebih ke ketahanan pangan. Pada saat pandemi COVID, ketahanan pangan itu sangat dibutuhkan prioritas. Mohon maaf, Ayu, suaranya kurang jelas. Mohon diulangi kembali. Pada saat diskusi, kita lebih mengalami ketahanan pangan, terutama saat pandemi COVID ini. Nah, terutama di daerah perkotaan. Mohon maaf, Ayu, suaranya terputus. Kepada teman-teman dari kelompok 9 yang lain mungkin bisa membantu Ayu. Silakan membantu untuk menjawab pertanyaan. Untuk penyemangat kami dalam pembuatan ini, yang utama kami dalam pandemi COVID-19 ini, kami mengharapkan untuk tetap menjaga ketahanan pangan, sehingga kita dapat mengonsumsi makanan tersebut dari budidaya yang kita budidayakan itu, sehingga tidak perlu membeli dari luar. Terima kasih. Silahkan teman-teman kelompok 9 melanjutkan pertanyaan. Masih ada pertanyaan dari Bapak Rusli dan satu pertanyaan lagi dari Bapak Afrizal mengenai kendala. Perkenalkan, nama saya Satunggas KPP Larasati akan memberi jawaban tentang pertanyaan agrowisata. Membuka taman itu dengan tiket harga 5.000 misalnya, untuk sekedar bersuah foto, dan tidak wisata tersebut tuh tidak hanya untuk wisata saja, tapi untuk lahan edukasi. Jadi orang yang berkunjung ke taman tersebut bisa lebih mengetahui dan lebih mengenal apa itu urban farming, seperti tanaman yang dibudidaya atau sistem budidaya yang yang dibuat oleh kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 9. Masih ada satu pertanyaan lagi, apakah mau dijawab? Bagaimana teman-teman dari kelompok 9? Ya, saya perkenalkan, nama saya Lanti Bawan Prakosa. Saya akan menjawab untuk pertanyaan kendala dalam kelompok kami saat mendesain desain tersebut. Kendalanya yaitu yang adalah susah untuk menyatukan pikiran dalam kelompok tersebut, karena satu kelompok itu kan tidak hanya satu orang.
Jadi agak susah untuk menyatukan pikirannya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 9. Saya akan membacakan pertanyaan dari Nanya Burki dan juga Anastasia untuk kelompok 9. Untuk konsep pemasaran dalam bentuk wisata edukasi, kira-kira di mana kelompok 9 memvisualisasikan lokasi taman ini dibangun dan siapa target utamanya? Silakan kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan. Bisa diulangi pertanyaannya, Bu? Ya, untuk konsep pemasaran dalam bentuk wisata edukasi, kira-kira di mana kelompok 9 memvisualisasikan lokasi taman ini dibangun dan siapa target utamanya? Ya, begini. Kalau dibangunnya, itu kan kita dari latar belakang tadi sudah dijelaskan kepada teman saya, itu di lahan sempit atau di perkotaan. Jadi bisa di atas bangunan ataupun yang mempunyai lahan sempit di rumahnya. Dan siapa itu jawabannya yaitu para siswa atau masyarakat yang membutuhkan tentang pembelajaran urban farming itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih kelompok 9. Kita berikan aplaus untuk kelompok 9 yang sudah memberikan kita semangat. Saya juga melihat ada sepertinya ada spanduk di belakang ya, sebagai background dari kelompok 9 di print khusus untuk acara ini. Luar biasa sekali kelompok 9, terima kasih atas semangatnya. Kita lanjutkan presentasi kelompok berikutnya, yaitu kelompok 7. Ada Binar Wahyu Mahardika, Dewa Rejandi, Rifki Ardian Budianto, Muhammad Haris Abdillah, dan Aisyah Rohmatul Hidayati. Dipersilahkan kepada kelompok 7 mempresentasikan hasil karya desain urban farming-nya. Silakan teman-teman dari kelompok 7. Di sini masih ada, Mbak. Mbak Lili. Iya, bagaimana Bapak? Halo? Iya, teman-teman dari kelompok 7, saya sudah membuat semuanya menjadi co-host. Silahkan jika ingin share screen. Nunggu azan selesai, Mbak ya? Ya, bagaimana Bapak Febri? Mohon maaf. Saya tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Masih ada. Ya, silahkan Rifki. Yes, langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu juri, panitia lomba urban farming, dan Bapak Ibu dari PT Ewindo. Perkenalkan, nama saya Dewa Rejandi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil urban farming saya dengan tema bertani di atap rumah atau rooftop. Saya dengan anggota yang pertama Aisyah Rohmatul Hidayah, Binar Wahyu, Dewa Rejandi, tentunya saya sendiri, dan Muhammad Haris Abdillah, dan Rifki Ardian Budianto.
Latar belakang urban farming. Berdasarkan statistik yang ada, Indonesia kekurangan lahan pertanian sebanyak 8,2 juta hektar. Untuk mengatasi kekurangan pangan dan luas lahan, kekurangannya lahan pertanian memunculkan ide dapur hidup yang saat ini dikenal dengan istilah urban farming. Dapur hidup dijalankan pada setiap hunian, sehingga setiap keluarga memiliki tanaman yang dapat menghasilkan sayur atau buah untuk membantu kebutuhan bumbu dapurnya. Dapur hidup dapat diaplikasikan pada tanaman vertikal. Salah satunya keuntungan dari taman vertikal adalah menciptakan efisiensi lahan, membuat perkotaan memiliki tempat untuk menghasilkan pangan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Kelemahan dari sistem taman vertikal itu sendiri karena tanaman yang digunakan akan membutuhkan cahaya matahari untuk dapat berfotosintesis, sedangkan tanaman yang berada di dalam ruang tidak akan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Latar belakang saya memilih lokasi di atap atau rooftop. Lahan pertanian yang ada di daerah kami sudah banyak terjadi alih fungsi, sehingga kita memanfaatkan lahan yang ada di rumah, yaitu loteng atau rooftop, yang belum digunakan fungsi bangunannya. Ini adalah dokumentasi lahan urban farming kami. Dan selanjutnya untuk desainnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki Ardian Budianto. Silakan Mas Rifki. Ya, di sini Rifki Ardian. Saya akan menjelaskan desain urban farming dengan menggunakan aplikasi 3 dimensi Blender. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan bagian tengah, yaitu rak yang berada di tengah. Ini desain urban farming dengan tema bertani di rooftop. Ini pertama saya akan menjelaskan yang itu rak tengah. Pada rak tengah terdapat 3 buah rak dengan lebar satu kotak, lebar 40 cm dan panjang 1 meter. Untuk keseluruhan memiliki ukuran lebar 40 cm, panjang 3 meter, dan tinggi 1,5 meter. Untuk yang pertama, rak bagian kanan akan ditanami andewi, dan rak kedua akan ditanami pakcoy, dan rak yang kiri akan ditanami kangkung. Pada selanjutnya saya akan menjelaskan hidroponik. Pada hidroponik, kami menggunakan sistem DFT. Alasan kami menggunakan sistem DFT yaitu untuk mencegah terjadinya pemadaman listrik karena masih menyimpan nutrisi dalam paralon sekitar 1 cm. Untuk ukuran paralon panjangnya 4 meter, berukuran 3 dim, dengan jumlah lubang tanam 40, jarak tanam 10 cm. Untuk tanamannya pada rak pertama dari bawah akan ditanami andewi, dan rak ketiga dan 4 akan tanami pakcoy, dan yang kelima dan keenam akan tanami kangkung. Untuk bagian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian barat, yaitu terdapat rak
Dan di atasnya terdapat pot ukuran 20 akan ditanami stroberi. Dan di bawahnya terdapat rak semai. Untuk lebar rak semai 40 cm dan panjang 3 meter. Untuk rak bawah akan dibuat persemaian sayur organik dan rak yang atas akan dibuat persemaian sayur organik. Dan selanjutnya ke bagian timur terdapat pot ukuran 20 yang akan ditanami tanaman bunga air mata ibu dan di bawahnya terdapat kotak dengan panjang 3 meter, lebar 40 cm yang akan ditanami andewi. Pada bagian selanjutnya, bagian utara terdapat rak berukuran panjang 2 meter yang akan dibuat tempat bunga Peperomia watermelon di sebelah kanan dan sebelah kiri akan dibuat tempat rak bunga Begonia polkadot. Terima kasih, itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Dewa Rezandi. Silakan. Oke, terima kasih Rifki Ardian Budianto. Selanjutnya, pemilihan jenis tanaman. Di sini kami menggunakan 3 jenis tanaman. Yang pertama, tanaman sayuran terdiri dari kangkung, pakcoy, dan andewi. Yang kedua, tanaman hias terdiri dari air mata ibu, Peperomia watermelon, dan Begonia polkadot. Dan tanaman buahnya ada tanaman stroberi. Alasan kami memilih tanaman sayur adalah karena tanaman tersebut panennya cepat, perawatannya mudah, dan yang paling penting kami sudah bekerja sama dengan mitra usaha Dapur Mayur. Alasan menanam stroberi karena tanaman itu mudah tumbuh dan panennya cepat. Alasan memilih tanaman hias tersebut karena untuk hiasan rumah, dan yang paling penting untuk memenuhi permintaan mitra bisnis kami yaitu Sri Rezeki. Analisa usaha dibagi menjadi 2 yaitu biaya tetap dengan total biaya 8.299.000. Dan ini selanjutnya biaya variabel dengan total 3.009.000. Analisis usaha modal tetap 8.299.000. Modal tetap ini dapat digunakan selama 2 tahun. 8.299.000 dibagi 24 bulan sama dengan Rp345.791. Modal variabel 3.009.000. Tenaga kerja 2 orang dikali 7 hari sama dengan 1.225.000. Media tanam 65 karung dikali 8.000 sama dengan 520.000. Media tanam ini dapat digunakan selama 1 tahun sehingga media tanam 520.000 dibagi 12 sama dengan 43.000 per periode. Modal kerja, modal variabel ditambah tenaga kerja ditambah modal media 3.009.000 ditambah 1.225.000 ditambah 43.000 sama dengan 4.277.000. Dan perkiraan panen per hari ada 20 kg dengan harga 8.000 dengan perkiraan kegagalan 10%. 20 kg dikali 8.000 dikali 30 hari sama dengan 4.800.000. Keuntungan yang diperoleh hasil produksi dikurangi modal kerja. 4.800.000 dikurangi 4.277.000 sama dengan 523 per periode. BIP adalah di mana kita mencari titik tidak untung dan tidak rugi. Hasil per itu dapat adalah
Rp3.173.607. Untuk mengetahui BEP di mana harga jual minimal Rp5.5.289 diperoleh dari Rp3.173.607 dibagi 600 kg. Begitu juga dengan produk minimal sebesar 396 kg diperoleh dari Rp3.173.607 dibagi 8.000. Mohon maaf, kelompok 7 waktunya sudah habis. Ya. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok 7. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama dari Tekim PKNL dan dari YBTS kepada Ibu Sari dan Bapak Arga, dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk bertanya kepada kelompok yang ke-7. Ya, terima kasih kelompok 7. Sepertinya tagline-nya tadi dapur hidup sama dapur mayur ya, kalau saya nggak salah. Tadi saya presentasinya agak lama, jadi yang dapur mayur itu nggak bisa dipresentasikan, tapi kami sempat baca ya materi kalian yang sudah di-share sebelumnya. Pertanyaan saya yang pertama, itu tadi kan ada foto lahan ya, kelihatan ada di atas gedung. Itu lahan di mana? Maksudnya apakah itu di atas sekolah atau di gedung mana gitu? Kemudian yang kedua, kalau nggak salah yang di dapur mayur itu disebutkan sebagai mitra bisnis kalian ya, untuk mitranya sekolah, sehingga hasil-hasilnya sekolah itu dijual kepada dapur mayur. Maksud saya, pertanyaan saya adalah apakah ada channel lain, jadi tidak hanya mengandalkan dapur mayur, maksudnya apakah dengan channel bagaimana untuk pemasarannya, karena kalau cuma mengandalkan satu kan seperti apa, ada istilah jangan menyimpan telur di satu tempat gitu kan, jadi gimana cara kalian mencari alternatif untuk pemasaran, jadi bukan hanya ke dapur mayur gitu aja. Terima kasih. Ya, satu saja tambahan dari saya. Terima kasih adik-adik kelompok 7 sudah memaparkan dengan baik, dan tadi desainnya bagus di rooftop tersebut, terus ada desain 3 dimensinya. Pertanyaan saya adalah tadi dalam desain 3 dimensi tersebut di bagian tengah ada 3 rak di mana pada rak tersebut ada 3 tingkat. Nah, dan rak tersebut berdekatan satu sama lain. Pertanyaan saya adalah apakah jika ditanam tanaman sayuran, tanamannya tidak kurang cahaya karena raknya terlalu dekat, atau ada pertimbangan lain dari teman-teman kelompok 7? Silakan dijawab. Terima kasih. Dipersilakan kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari juri kita. Oke, terima kasih. Foto lahannya itu ada di atap rumah. Dan pertanyaan yang kedua tadi, kami sudah ada janji atau perjanjian dengan mitra bisnis kami, yaitu dapur mayur. Dan tidak bisa dijual ke lainnya untuk sementara ini. Dan mungkin untuk desainnya bisa dijawab oleh teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu kenapa tingkat itu 3 tingkat berdekatan? Karena tidak ada penutup atau atasnya, cuma tertutup paranet supaya menghindari panas terik matahari secara langsung. Sudah, begitu saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 7. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Bapak Afrizal dan juga Bapak Rusli Sulaiman untuk bertanya. Dipersilahkan Bapak. Baik. Terima kasih Bu Lili. Ini menarik ya, kelompok 7 ini belum mulai tapi dia udah punya pembeli gitu. Jadi ini menarik sebenarnya. Desainnya juga kalau didalami itu cukup simple, tapi benar dari
Pak Arga tadi itu alangkah lebih bagusnya di desain itu juga mempertimbangkan cahaya. Jadi ada dua catatan saya ini karena baru ini yang mengatakan, oh saya udah terikat penjualan nih gitu. Jadi ini harus berhasil adik-adik. Jadi harus berhasil itu berarti benar-benar diperhatikan yang walaupun ditaruh di atasnya itu paranet, akan tetapi kalau di bawahnya terlalu rapat juga nggak cocok. Apalagi tadi ditunjuk di show lantai atas ya dari sebuah gedung yang cahayanya full, tapi ingat juga ada angin karena kami sendiri mencobakan di rumah gitu Mbak Lili. Jadi kalau kena angin itu kasihan tanamannya, jadi perlu dipertimbangkan hal itu. Saya nggak punya pertanyaan tapi komen saja supaya ini berhasil. Senang sekali kalau kreasi mereka ini nanti akan dibeli oleh Dapur Mayur. Itu saja. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, saya juga sebenarnya pertanyaannya berkisar yang sama. Jadi menurut saya sih sudah terjawab bahwa tadi concern-nya adalah masalah density dari jumlah tanaman yang mau ditanam di sana, dan kemudian juga variasi dari pasar, apakah memang berniat hanya untuk satu market saja atau tidak berniat untuk mencari cadangan atau alternatif untuk marketing jika untuk mitigasi jika terjadi satu dan lain hal dengan yang satu ini gitu. Terima kasih. Dipersilakan kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Rusli. Untuk saat ini mungkin belum Pak, tapi untuk saat yang akan datang kalau ada 2 tahun lagi mungkin bisa bekerja sama dengan lainnya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kelompok 7 atas jawabannya. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan dari Nufik Neso kepada kelompok 7. Pertanyaannya adalah, apakah kelompok 7 punya rencana jangka panjang untuk mempromosikan produknya ke pasar yang lebih luas? Kalau iya atau tidak, mohon dijelaskan alasannya. Ini masih terkait dengan pasar ya. Untuk saat ini mungkin kami sudah bekerja sama dengan mitra bisnis tadi, tapi untuk 2 tahun yang akan datang mungkin bisa akan memperluas penjualan kami. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 7. Dengan berakhirnya kelompok 7 menjawab pertanyaan, maka kita berikan aplaus untuk kelompok 7 yang sudah sangat semangat sekali mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dari para dewan juri. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 1 yang akan mempresentasikan karya desain urban farming mereka. Ada Syara Febriani, Sakila Al-Hadaini Suryani, Muhammad Rafi Endas, Diajeng Dewi Maharani, dan Selvi Putri Rusiani. Kepada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Belum jadi host. Ibu, maaf, Sakila belum jadi host, Ibu. Oh iya. Baik, sudah menjadi co-host sekarang, dipersilahkan Sakila. Terima kasih Ibu Lili atas waktunya. Ibu Bapak, izinkan Sarah untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Febriani. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan dan akan menjelaskan tentang desain yang telah kami rancang. Ditemani dengan teman saya bernama Selvi Putri Rusiani. Urban farming. Urban farming adalah konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan. Budidaya tanaman dengan cara memaksimalkan lahan kecil agar lebih produktif. Latar belakang atau pemilihan desain urban farming yang akan kami pilih. Desain urban farming yang kami pilih yaitu rooftop farming. Rooftop farming adalah berkebun dengan memanfaatkan area atap bangunan seperti rumah, gedung, perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Latar belakang kami memilih rooftop farming adalah karena ini urban farming adalah pertanian perkotaan,
sedikit harapannya kita bisa bertani secara luas. Untuk itu jalan keluarnya kita bisa menggunakan tipe rooftop farming yang memanfaatkan area atap bangunan seperti rumah, gedung, perkantoran, dan sekolah. Latar belakang yang kedua yaitu tanaman mendapatkan penyinaran secara penuh. Untuk yang selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang desain yang telah kami rencanakan. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan media dan nutrisi yang kami pakai. Media yang kita pakai adalah bahan organik, murni dari bahan organik, yaitu menggunakan pupuk kandang sapi. Yang kedua ada sekam bakar. Yang ketiga ada kokopit dengan takaran 2:1:1. Yang untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan nutrisi dari organik pula, yaitu menggunakan air kelinci atau urin kelinci dan disatukan dengan kotoran domba hasil fermentasi EM4. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penempatan space tentang tempat-tempat yang akan ditanami tanamannya. Yang pertama di sini ada space di depan, di tengah, dan juga di bagian tengah ini. Nah, ini digunakan potongan-potongan kayu sebagai tempat medianya. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini Sarah akan memaparkan tanaman apa saja yang digunakan. Yang pertama itu ada tanaman hias menggunakan zinnia dan marigold. Kenapa menggunakan ini? Karena latar belakangnya mereka memiliki warna yang menarik, yang dapat memikat serangga untuk tidak masuk ke dalamnya. Nah, untuk yang selanjutnya, di bagian kiri dan kanan, Sarah menanam lidah buaya, binahong, dan juga sirih merah sebagai tanaman toga. Nah, untuk yang selanjutnya, tanaman sayuran buahnya, Sarah menggunakan atau menanam tanaman labu madu dengan cara pragola. Dan untuk kedua, Sarah menanam tomat. Dan yang ketiga, Sarah menanam terung. Untuk yang selanjutnya, di sini Sarah memilih tanaman sayuran daunnya. Yang pertama ada bayam hijau, yang kedua ada caisim, yang ketiga ada kangkung, dan yang keempat ada bayam merah. Selain itu, kita juga menyiapkan space untuk tempat alat bahan kebutuhan tanaman di sini. Dan untuk kedua, Sarah menyiapkan space untuk taman sebagai tempat istirahat atau untuk menikmati indahnya lahan ini. Untuk yang selanjutnya, latar belakang Sarah memilih komoditas untuk yang ditanam di sini. Mungkin tadi Sarah udah jelaskan. Bisa lanjut. Yang selanjutnya ada analisa usaha. Analisa usaha akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya kepada Selfie. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Untuk analisa usaha, kenapa harus ada analisa usaha? Karena untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Selfie, mohon maaf. Audio Selfie masih kurang jelas. Boleh diulangi kembali? Audionya masih kurang jelas. Suaranya diperjelas lagi atau device-nya lebih didekatkan lagi. Ya. Terima kasih. Saya akan sedikit memaparkan mengenai analisa usaha. Kenapa harus ada analisa usaha? Karena untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sedikit analisa usaha dari usaha kami, yaitu biaya tetap dari pot kayu, yaitu pot kayu dengan harga 2.070.000, kemudian penyusunan alat dengan harga 129.000. Selanjutnya biaya tetap prabola, yaitu alat dan bahan membuat prabola 1.819.000, biaya penyusunan alat 129.637 rupiah, jumlahnya 1.988.637. Biaya variabelnya media dan kebutuhan pupuk 186.300 rupiah, benih keseluruhan 211.000
Rp387.500. Kemudian ada biaya tetapnya juga. RPT rasio dari usaha kami yaitu Rp5.674.900 per 4.058.630 sama dengan 1,3 yang bisa dikatakan layak untuk memajukan usaha ke depannya. Promosi produk door to door. Pemasaran door to door dilakukan dengan cara menawarkan langsung ke rumah-rumah terdekat hingga tidak terlalu jauh untuk memasarkan produk. Yang kedua, online bisnis. Online bisnis atau bisnis online dapat dijadikan salah satu alternatif pemasaran yang dapat menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Terima kasih. Dari kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekeliruan dalam pengambilan kata atau menggunakan katanya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan desainnya. Saat ini waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Sari dan Bapak Arga menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 1. Dipersilahkan Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih kalau pada kelompok 1. Ini sepertinya kelompok dengan jumlah siswa perempuannya lebih banyak ya dibanding jumlah siswa laki-lakinya. Karena tadi anggotanya ada 4 siswa perempuan dan 1 siswa laki-laki. Saya cuma mau bertanya, itu tadi kan ada RC rasionya 1,3. Ya oke, itu secara perhitungan mungkin dianggap bagus ya untuk dijual, tapi apa ada strategi lagi bagaimana untuk bisa meningkatkan lagi rasionya sehingga bisa mendapatkan mungkin keuntungan yang lebih besar gitu. Itu saja sih. Ya, menambahkan Bu Sari, terima kasih adik-adik kelompok 1 telah memaparkan presentasinya dengan baik sekali. Pertanyaan saya singkat saja, tadi kan Mbak Syarah menyebutkan banyak bahan organik yang digunakan, di antaranya ada pupuk kandang sapi, kemudian urin kelinci, dan kotoran kambing. Nah, ini bagaimana mengkombinasikan banyak bahan organik ini? Apakah dicampur dengan media tanam langsung diaplikasikan, atau ada proses composting terlebih dahulu supaya siap untuk digunakan, atau bagaimana cara strategi mengkombinasikan ketiga bahan organik yang tadi saya dengar itu? Cukup banyak karena bahan organik yang digunakan. Terima kasih. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari para juri kita. Izin menjawab Bapak. Pertanyaan yang pertama, mungkin untuk meningkatkan rasionya, kita akan menambah populasi tanamannya, bukan hanya tanaman. Kan tadi Sarah menyebutkan ada 2 tanaman hias, mungkin nanti akan dilebih banyakkan menanam tanaman hiasnya, dan akan mulai dipasarkan juga, bukan hanya tanaman sayuran dan tanaman sayuran buah, dan bukan tanaman sayuran daun saja. Untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan Bapak, bagaimana untuk nutrisi ya Bapak ya? Untuk nutrisi ini sebenarnya tidak langsung dipakai karena urin kelinci ini bersifatnya panas, Pak. Jadi nggak langsung dipakai, jadi ada penguraian terlebih dahulu oleh menggunakan atau tambahan EE4, gula, grow metal, Pak. Jadi didiemin dulu, kalau udah didiamkan, diemin bisa 2 minggu, selama 2 minggu, lalu bisa dipakai Bapak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Pak. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bapak Afrizal dan Bapak Rusli Sulaiman untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Dipersilahkan Bapak. Halo, oke. Saya mulai dulu ya, Pak Afrizal mungkin belum available. Ya, ini presentasi sangat menarik. Saya
lihat ini. Tapi menurut saya bahwa untuk biaya produksi ini masih bisa lebih efisien dan kemudian nilai jual juga masih bisa lebih tinggi. Apakah ada tanggapan terhadap hal itu? Itu saja. Terus kemudian untuk presentasi, menurut saya karena ini adalah karya bersama, mungkin Syara bisa mengatakan sebagai perwakilan bersama-sama. Jadi katakan saja kami, bukan Syara gitu ya misalnya. Syara melakukan ini, Syara melakukan ini. Oke, ya nggak apa-apa. Itu sih cuma mungkin karena terbiasa ya berbicara seperti itu. Oke, tetapi overall sangat baik sekali, tetapi menurut saya masih bisa lebih efisien dan bisa menjual atau bisa berkreasi di pasca panennya agar mendapat nilai jual yang lebih tinggi. Terima kasih. Pak Af, apakah bisa di-copy? Tidak apa-apa kalau misalnya Pak Afrizal belum available, kita bisa lanjutkan saja dulu. Bu Lili, terima kasih. Iya Bapak, terima kasih. Bagaimana kelompok 1 mau menanggapi saran dari Bapak Rusli? Boleh Ibu, terima kasih kepada Bapak Rusli. Mohon maaf Bapak emang terbiasa presentasi sendiri, jadi menggunakan Sarah, jadi nggak bawa kelompok. Mohon maaf ya Bapak, mungkin nanti ke depannya akan Sarah perbaiki. Kasih ya Pak. Terkait dengan efisiensi analisa usaha, apakah mau ditanggapi atau bagaimana? Ya, ya Ibu, mungkin itu akan kami terima. Mungkin nanti kalau misalkan itu udah dilaksanakan, seperti Bapak tadi, jadi bukan hanya menambah, tapi nanti untuk pasca panennya kita akan lebih menarik lagi untuk menambah daya jual yang tinggi, dan untuk menambah estetika mungkin ya Bu ya. Ya, terima kasih kelompok 1. Saya melihat di sini sudah ada hadir Nanya Burki kembali bersama dengan kita. Silahkan Nanya Burki, waktu dipersilahkan kepada Nanya Burki untuk menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Maaf, saya baru datang kembali. Tapi saya telah mempelajari idenya di Google Drive, dan kalau tidak salah, ini adalah desain yang sangat kreatif karena bikin obat, memberikan manfaat baik dengan bagi kesehatan. Jadi penting sekali, terima kasih. Tidak ada pertanyaan, maaf. Oke, terima kasih Nanya Burki sudah memberikan komentar kepada kelompok 1. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1 yang sudah presentasi dan menjawab pertanyaan dari para dewan juri. Kita beralih ke kelompok terakhir yang akan tampil saat ini adalah kelompok 3. Ada Fadilah Zikri Galang Ismail, Nia Sani Mailani, Akbar Jiwanggoro, Muhammad Iksan Firmansyah, dan Mutiara Tita Kartini. Kepada kelompok 3, waktu dan tempat dipersilahkan untuk presentasi karya desain urban farming-nya. Mbak Lili, saya mohon maaf tadi listrik saya mati, jadi wifi-nya pun mati. Jadi saya nggak nyimak yang kelompok 1, mohon maaf. Tapi saya udah tahu nilainya. Iya, iya, baik Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Akbar Jiwanggoro, Fadilah Zikri Galang Ismail, Sani Mailani, Muhammad Iksan Firmansyah, dan Mutiara Tita Kartini akan mempresentasikan desain urban farming yang kami susun sejak 12 September hingga sekarang. Adapun judul desain urban farming yang kami susun yaitu Urban Farming Organic Garden. Spesifikasi desain urban farming organic garden. Luas lahan 20 meter persegi dengan skala 1:25. Luas lahan tersebut kami bagi ke dalam blok-blok kecil yang di dalamnya terdapat blok kandang kelinci dengan luas 1,32 meter persegi, blok nursery dan microgreen,
dengan luas 1,32 meter persegi, blok tanaman sayuran buah dengan luas 3,3 meter persegi, blok tanaman sayuran daun dengan luas 2,4 meter persegi, blok tanaman buah dengan luas 3,3 meter persegi, blok tanaman hias dengan luas 1,02 meter persegi. Blok-blok tersebut kami budidayakan secara organik. Latar belakang desain urban farming organic garden. Kenapa harus urban farming? Urban farming merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan di perkotaan dengan lahan sempit dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kegiatan ini memerlukan keterampilan, keahlian, kreativitas, dan inovasi untuk menghasilkan lahan yang lebih efektif dan bermanfaat. Desain urban farming kami memanfaatkan barang-barang bekas, yaitu kayu bekas kemasan buah sebagai pembatas blok-blok tanaman. Kenapa organic garden? Pertanian organik merupakan upaya mewujudkan sistem pertanian dengan menerapkan teknologi dan tetap mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan ekosistem. Bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita konsumsi akan menimbulkan masalah bagi kesehatan, yaitu seperti penyakit kanker. Bahan kimia juga dapat menimbulkan polusi. Urban farming yang kami susun hadir sebagai penghasil sayur dan buah yang sehat, bergizi, dan aman. Harapan kami, desain urban farming organic garden ini merupakan salah satu solusi untuk melakukan pertanian di perkotaan dengan biaya yang murah, hasilnya aman dikonsumsi untuk keluarga khususnya, dan masyarakat sekitar pada umumnya, dan tidak menimbulkan polusi sehingga dapat memperlambat laju pemanasan global. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang tata letak, pilihan jenis tanaman dan pemeliharaan, rincian anggaran, dan cara mempromosikan. Tata letak akan disampaikan oleh Fadilah. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tata letak. Tata letak dengan luas lahan 20 meter persegi, skala 1 berbanding 20, kami mulai dari membuat sketsa sebagai berikut. Dengan tata letak sebagai berikut juga. Tata letak desain urban farming organic garden. Di sini kami mendesain kandang kelinci yang di seberangnya dibangun bangunan nursery. Di tengah-tengah bangunan tersebut kami memasang banner dengan bertuliskan urban farming organic garden. Di samping kandang kelinci, kami mendesain tanaman buah, yaitu tanaman melon, yang dikelilingi oleh tanaman hias berupa marigold dan pacar air. Di tengah-tengah lahan, kami mendesain blok tanaman sayuran daun yang terdiri dari selada bokor, kangkung, dan bayam. Di samping nursery, kami mendesain blok tanaman sayuran buah yang terdiri dari cabai rawit, tomat, dan terong, yang ditumpang sarikan dengan tanaman sayuran daun, yaitu pakcoy. Blok ini juga dikelilingi oleh tanaman hias, yaitu marigold dan pacar air. Sumber air, kami memasang keran-keran di setiap blok. Di pintu masuk, kami menanam bunga laksmi sebagai hiasan. Sekian, terima kasih. Pilihan jenis tanaman dan pemeliharaan akan disampaikan oleh Muhammad Iksan. Pilihan jenis tanaman yang kami pilih adalah jenis tanaman hortikultura yang terdiri dari tanaman sayur buah, tanaman sayur daun, tanaman buah, dan tanaman hias. Tanaman sayur buah ada terong ungu, tomat, dan cabai rawit. Tanaman sayur daun, bayam, kangkung, selada bokor, dan pakcoy. Tanaman buah yaitu melon, tanaman hias marigold, laksmi, dan pacar air. Alasan kami memilih tanaman tersebut
karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan maupun pedesaan, mudah dibudidayakan, dan tentunya bergizi. Alasan pemilihan tanaman hias untuk menambah nilai estetika dapat dijadikan sebagai tanaman pagar dan mengurangi populasi hama secara tidak langsung, khususnya bunga marigold. Alasan pembuatan kandang kelinci adalah untuk memelihara kelinci dengan tujuan memenuhi kebutuhan protein hewani keluarga dan sebagai pupuk organik khususnya urin dan kotoran kelinci. Alasan pembuatan nursery dan tempat microgreen untuk menyediakan benih yang siap tanam dan memenuhi kebutuhan sayuran dengan nilai gizi yang lebih tinggi. Pemeliharaan untuk penyiraman kami menggunakan sistem irigasi drip dan evaplow. Untuk pemupukan menggunakan pupuk organik, kompos, dan pupuk organik dari kotoran kelinci tadi. Penggunaan organisme pengganggu tanaman, kami menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah, contohnya seperti bawang putih. Untuk pewilan dan pemangkasan, khusus untuk tanaman buah dan tanaman sayur buah. Demikian. Akbar. Rincian anggaran akan disampaikan oleh Akbar. Baik, terima kasih. Untuk rincian anggaran yang kami butuhkan untuk membuat urban farming organic garden, pertama, benih cakana merah dengan total biaya Rp160.425. Kemudian tempat, media, dan pupuk dengan biaya Rp275.000. Sistem pengairan dengan biaya Rp528.000. Kandang kelinci dengan biaya Rp417.000, nursery dengan biaya Rp147.000, dan terakhir promosi dengan biaya Rp90.000. Dengan total keseluruhan Rp1.617.425. Kemudian hasil yang diharapkan dari urban farming organic garden, pertama, terpenuhi gizi keluarga yang aman tanpa bahan kimia, kebermanfaatan lahan yang sempit, memberikan keindahan di halaman rumah, memberikan sumber oksigen baru di tengah polusi yang dihadapi di daerah perkotaan, mengurangi limbah di masyarakat. Karena konsep urban farming kami memanfaatkan barang bekas sebagai tempat media tanam. Dan terakhir, mengurangi dampak global warming. Terima kasih. Cara mempromosikan akan disampaikan oleh Mia. Baik. Urban farming organik yang kami desain ini punya tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sayur dan daging bagi keluarga. Bila kebutuhan keluarga sudah terpenuhi, maka akan kami bawa dengan cara promosi sebagai berikut. Yang pertama, memasang banner gaya urban farming dengan tema membudidayakan urban farming organic garden, agar tetangga orang sekitar mengetahui bahwa kami membudidayakan tanam secara organik. Yang kedua, memasarkan pada tetangga. Cara ini dipilih karena untuk pengirimannya cukup dekat, sehingga kualitas dan sayuran dan buahnya pun tetap terjaga. Karena tanaman yang kami budidayakan ini tanaman hortikultura yang mudah rusak dan busuk. Yang terakhir, memasarkan dengan menggunakan media sosial. Promosi dengan media sosial ini kami menggunakan via WhatsApp dengan cara mempromosikannya ke dalam grup konteks seperti grup arisan dan grup senam. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata pas sekali waktunya, saya kira tadi masih ada lanjutannya. Terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan desain urban farming-nya. Selanjutnya waktu dan kesempatan diberikan kepada Naya Burki untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3. Luar biasa karena
ada kaitan dengan masalah global, yaitu mengurangi dampak global warming. Pertanyaan saya, ya hasil yang diharapkan dijelaskan dengan baik. Bagaimana Anda akan membuat orang-orang di kota memahami pentingnya urban farming? Jadi orang mana yang akan tertarik dengan produk Anda? Apakah Anda ingin mempromosikan produk Anda ke kelompok sasaran tertentu atau tidak? Maaf, itu saja. Ya, dipersilahkan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Untuk mempromosikannya, kita ada 3 cara promosi. Yang satu, memasang banner. Yang kedua, memasarkan ke tetangga. Yang ketiga, memasang dengan tambahan media, dengan bantuan media sosial, seperti WhatsApp. Di sini kami menggunakan WhatsApp karena kami mempromosikannya hanya kepada orang sekitar, grup komplek saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Ibu Sari dan juga Bapak Arga dari Fake Impact NL dan YBTS untuk bertanya kepada kelompok 3. Baik, terima kasih Bu Lili. Terima kasih adik-adik kelompok 3, pemaparannya sangat baik dan saya suka desainnya ini. Sekiranya tepat menempatkan marigold sebagai border karena bisa berfungsi sebagai repellent atau penolak hama ya bagi crops yang ada di dalam desain tersebut. Nah, terus kemudian yang menarik lagi bagi saya adalah tadi disebutkan bahwa dalam desain ini akan menanam juga melon Alisa dari panah merah. Nah, melon Alisa ini adalah melon golden yang memiliki potensi tingkat kemanisan yang cukup tinggi sehingga rasanya manis dengan perlakuan yang tepat begitu. Nah, di sini kan konsepnya adalah organic garden. Bagaimana strategi adik-adik, teman-teman, kelompok 3, untuk membuat melon Alisa tersebut rasanya manis dengan pendekatan atau cara budidaya organik. Terima kasih. Untuk kelompok 3, terima kasih atas presentasinya yang menarik sekali. Tadi saya sempat notice ada kelinci itu nanti untuk memenuhi kebutuhan keluarga, berarti pada saatnya nanti kelinci itu akan dimakan oleh keluarga, begitu ya. Kemudian tadi ada juga di bagian terakhir gitu ada urban farming ini adalah untuk memenuhi dulu kebutuhan keluarga. Yang ini sebenarnya sejalan dengan misinya Fake Impact NL karena misinya itu bukan hanya meningkatkan produksi sayuran di Indonesia, tapi juga meningkatkan konsumsi sayuran. Sehingga memang ketika rekan-rekan kami yang ada di lapangan itu mendampingi petani, itu juga selalu akan diberikan advice bahwa sayuran yang ditanam itu adalah untuk dikonsumsi dulu oleh keluarga, baru kemudian dijual. Sehingga nutrisinya bukan hanya nutrisi pendapatan, tapi juga nutrisi keluarga terpenuhi. Saya tidak ada pertanyaan, cuman yang terakhir itu saya mau kasih notice tentang marigold, kan dari tadi itu marigold disebut-sebut ya sebagai tanaman yang kadang bentuknya menarik, tapi dia juga menolak hama. Nah itu kami juga punya joke sebenarnya di lapangan gitu, karena warnanya bagus ya, jadi dia marigold ini kita sebut tanaman penolak hama, tapi dia penarik hawa begitu. Jadi untuk sebagai penutup dari remark saya, ya terima kasih. Terima kasih Ibu Sari. Dipersilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Arga. Terima kasih sebelumnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Arga. Bagaimana membuat melon Alisa tersebut manis dengan perlakuan secara organik? Di sini kami benar-benar melakukannya secara organik, tidak melakukannya dengan
bahan-bahan kimia. Jadi cara apa yang kita lakukan yaitu dengan memberikan pupuk organik yang cukup kepada melon tersebut agar hasil yang diharapkannya itu sama dengan yang menggunakan pestisida anorganik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Selanjutnya waktu dan kesempatan diberikan kepada Bapak Afrizal dan juga Bapak Rusli Sulaiman dari PT Iswesit Indonesia untuk bertanya kepada kelompok 3. Dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Lili. Ini pemaparan urban farming dengan organic garden ini kan memang menarik. Tadi pemaparannya juga lugas ya, tanaman-tanaman juga yang dipilih. Tadi saya senang tuh Mbak Sari menanggapi itu penolak hama, penarik hawa, penarik bapak-bapak juga Mbak Sari. Jadi kami suka sekali tuh melihat kebetulan ada Maharani itu produk kami yang dipasarkan banyak sekali di Bali. Jadi memang betul karena pemilihan marigold itu di samping menarik, dia juga lebih tahan. Jadi waktunya lama sehingga investasi yang kita tanamkan untuk lahan 4x5 itu 4x5 itu kecil loh, 20 meter itu kecil. Jadi nggak banyak amat. Jadi densitas tanaman ini perlu diperhatikan sih. Mana yang diprioritaskan. Terus ada lagi melon di tengah. Nah ini juga membuat surprise nih. Kalau melon di tengah, kita bisa gambarkan 4x5 itu nggak mungkin 2 kali lompatan nyampe ya. Jadi justru yang paling bagus itu sebenarnya tanaman itu lebih ada gradasinya. Jadi dari tadi saya menyimak pagi-pagi belum ada yang lihat gradasi. Kalau cahayanya dari timur tuh yang pendek dulu, terus makin ke barat dia makin tinggi. Jadi tanaman itu bagus, sehat, kemudian estetikanya dapat. Itu saran. Kalau pertanyaan, tentu ada di sini juga terong nih, saya lihat tadi ya. Kemudian ada tomat juga. Itu bagaimana memilih terong dan tomat untuk dataran rendah di perkotaan ini, apa kriterianya adik-adik ini? Satu itu aja pertanyaannya. Siap. Dan terakhir dari saya, pertanyaannya adalah dalam penjabaran ini gardennya menarik banget. Saya suka banget ini. Sederhana, berbunga-bunga, dan bunganya pun dipilih edible flowers, itu menarik ya. Marigold bisa dimanfaatkan sebagai teh. Dan kemudian tetapi di dalam presentasi ini yang mungkin bisa ditambahkan itu adalah potensi bisnisnya, karena dari tadi dikatakan bahwa ini menggunakan biaya seperti ini, tetapi apakah ini memang hanya untuk konsumsi sendiri, betul-betul hanya untuk hobi dan kebutuhan rumah tangga, yang pasti terlalu banyak jadinya. Tetapi kalau ada sebagian yang dipasarkan, sebaiknya juga disampaikan potensi bisnisnya seperti apa. Begitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Dipersilahkan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan dari Bapak juri kita. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan dari Bapak Aprija, kriteria dari tanaman tomat dan terong, karena ini benihnya dari capana merah, dan ini pastinya sudah teruji, dan kemudian lahan yang kami gunakan berada di dataran rendah, jadi pas untuk membudidayakan tanaman tomat dan terong. Jawabannya cocok sekali tuh Bu, Mbak Lili. Ya, benihnya panah merah. Memang tuh dataran rendah tuh gak banyak ya pilihannya, Mas. Bagus, silakan. Baik, izin bertanya dari pertanyaan. Izin menjawab dari pertanyaan Pak Rusli. Jadi di sini kami hanya memfokuskan saja ke kebutuhan keluarga. Memfokuskan dulu. Jadi tidak memikirkan untuk potensi bisnis atau gimana gitu. Tetapi nanti jika kebutuhan keluarga sudah terpenuhi, maka kami akan menjualnya dengan promosi sebagai tersebut yang tadi disebutkan. Terima kasih, Pak.
Terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Dengan berakhirnya kelompok 3 menjawab pertanyaan, maka berakhir pula sesi kedua kita pada hari ini. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3 sebagai penutup kelompok yang presentasi karya. Luar biasa, 10 kelompok sudah tampil dan semuanya menyampaikan desain karya terbaik mereka dan kita patut mengapresiasinya. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih kepada para Bapak dan Ibu juri yang sudah hadir dari Nupik Neso Indonesia. Terima kasih Nanya Burki dan juga Anastasia Losye. Terima kasih juga kepada Ibu Regina Sari Fabianti dari PEK-IPEK NL. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Arga Wisnu Pradana dari Yayasan Binatani Sejahtera. Kepada Bapak Afrizal Gindo, terima kasih Bapak atas waktunya hadir. Dan juga kepada Bapak Rusli Sulaiman. Terima kasih semuanya, khususnya kepada para peserta. Tetap semangat. Semoga desain yang sudah ditampilkan dapat diwujudkan supaya dapat memberikan nilai baik secara ekonomis dan estetika kepada kita semua. Terima kasih. Kita akhiri sesi kita pada siang hari ini. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.